Tagline kita itu memahami kehidupan. Ada dua yang saya pelajarin ya, setelah saya coba merenungkan. Ada nggak masalah yang sangat tragis dalam hidup abang? Saya pernah mabuk pada usia 3 tahun. Saya ini sarjana pertanian. Ketika 2003, saya mampu menembus menjadi salah seorang komisioner. Dan ada 2 kali kalah. Halo sahabat-sahabat penonton setia Mr. G TV. Selamat datang di konten perdana saya, Ponti Kolokyo. Memahami kehidupan, karena setiap detik begitu berarti. Hari ini, untuk yang perdana ini, saya undang langsung dari jauh. Bersama saya, Bung TG Gule. Selamat datang di studio saya yang... Halo brother Ponti, gimana kabar? Wah, saya senang bisa datang. Bagaimana tadi di pesawat? Apakah turbulensi? Itu udah makanan kita. Kalau kita bepergian harus siap-siap. Spot jantung itu. Semua jantung itu ya. Sebuah latihan. Mau hitam awannya, mau angin kencangnya, anytime ready for that. Kita udah harus siap-siap. Jadi Bang, saya mendengar, saya panggil Abang ke studio kita ini karena saya melihat Abang ini begitu tegar menjalani kehidupan. Karena tagline kita itu memahami kehidupan, dan mungkin tema kita hari ini jatuh bangun dalam pileg. Wow. Setuju Abang? Ini Nah, tema yang berat karena saya melihat Abang telah mengikuti 2 kali pileg dan belum beruntung. belum beruntung ya. Itu boleh cerita dulu sebelum penonton tahu siapa sebenarnya Bung TG itu. Nama lengkap saya sebenarnya Amosi turunan Balugu Gule. Amosi turunan Balugu Itu Gule. versi lengkapnya waktu kecil. Waktu kecil. Nah, kenapa dikasih nama Balugu? Ternyata ini sekadar mengingatkan aja, nostalgia orang tua. Siap. Bahwa dulu kakek kita itu pernah jadi seorang terhormat di Bangsawan. kampung. Tapi ketika saya lahir, kami dalam posisi sangat mengalami kesulitan hidup. Di daerah mana itu Bang? Boleh kasih tahu, boleh tahu. Kalau ayah saya itu kan berasal dari Hayo, Kecamatan Mandehi, Nias Barat. Tapi beliau ini guru yang pindah dari satu desa ke desa yang lain, sampai kemudian menemukan jodohnya di desa Bawmataluo, Nias Selatan. Baik. Lalu saya lahir pada 31 Januari 1971 Tuh, iya betul. di desa Bawenahene, Teluk Dalam. Tapi secara teknis saya lahir di Rumah Sakit Lukas Lisimetana. Baik, jadi Nah, Teluk Dalam itu pemirsa itu ada di Kepulauan Nias, Iya. Sumatera Utara. Jauh sekali. nun jauh di sana. Nun jauh di sana. Silakan. Nah, ketika saya lahir itu saya dalam posisi keluarga lagi sangat kesulitan. Pada saat itu kata ayah saya seorang guru, ya mereka dalam sangat kesulitan. Secara ekonomi lah ya. Secara ekonomi. Itu kira-kira sejarahnya itu. Latar belakangnya Bang. Nah, lalu saya ini lahir dan besar di Teluk Dalam, Nias Selatan. Walaupun Baik. saya menyandang marga dari Nias Barat itu. Oke. Banyak juga yang bertanya-tanya, loh ini gula dari mana? Ya, jadi kira-kira 2 daerah administratif ini, Nias Barat, Nias Selatan, ya itu ada di dalam diri saya. Saya leluhur dari Nias Barat, tapi berdomisili lama dari, maksudnya di Nias Selatan. Baik. Nah, saya sampai SMP di Nias Selatan, kemudian sekolah SMA di Gunung Stoli, SMA Negeri 1 Gunung Stoli, Siap. sampai tahun 89, kemudian kuliah di Medan. Baik. Abang kuliah di mana? Di salah satu universitas di Medan? Ya, saya Jurusan kuliah apa? di Fakultas Pertanian Universitas HKBP Domensen tahun 1989. Kemudian strata 2, kemudian tahun 2006. Baik. Ya, 2006 di Di USU. Baik. Kita mulai itu sekilas tentang Bung TG Gule tadi.
Dia lahir di Kepulauan Nias dan mulai tahun 89 tadi ya, Ya kuliah. kuliah Iya, di... merantau. Nah, Merantau. karena tagline kita itu memahami kehidupan. Jadi mungkin di umur SMA atau di umur SMP, Ya. apakah Bung TG itu sudah memahami atau mengenal sedalam apa kehidupan dari umur mana, SMP atau SMA? Ada dua yang saya pelajarin ya setelah saya coba merenungkan kehidupan ini. Pertama, kehidupan ini tidak bisa ditebak. Oke. Dia ibarat sebuah sungai yang itu akan mengalir tanpa kita bisa setir itu arahnya kemana gitu ya. Yang kedua, meskipun mengalir, sebenarnya hidup ini juga perjuangan, bro. Artinya, mengalir bukan berarti kita juga akan dihanyutkan begitu saja. Hidup ini juga perjuangan. Harus melawan arus. Harus mampu melawan arus yang barangkali tidak menguntungkan kita. Betul. Harus ada Tapi jiwa. goal out kita untuk sampai ke hulu. Betul, artinya kita harus punya satu kondisi ideal yang diharapkan. Baik. Masa depan yang lebih baik, begitu kira-kira begitu ya. Baik. Tapi kita nggak bisa mendikte kehidupan ini. Baik. Saya mulai, Abang SMP, ada nggak masalah yang sangat tragis dalam hidup Abang sehingga Abang sudah mulai mengenal kehidupan itu sendiri? Ya, mulai SD itu saya Misalnya berkelahi sama kawan, lalu sampai di rumah benjol-benjol, Iya. lalu Abang bertanya, kehidupan ini, Iya. begini ya gitu. mungkin orang banyak nggak tahu, banyak sekali pemabuk di sini kan, Ya betul. teman-teman mabuk. Saya pernah mabuk pada usia 3 tahun. Jadi saya tahu mabuk itu nggak enak. Betul. 3 tahun. Minum alkohol Jadi ceritanya begini, di orang Pulau Nias ya, Di itu Pulau alkoholnya ada yang 70%. dulu itu. namanya brandy. Brandy yang oke. Ini nggak sengaja ceritanya ini. Siap. Jadi saya ditinggalkan ayah dan orang tua, maksudnya keluar. Bukan Abang minum tua yang di Suling itu di Pulau Beda Nias? lagi. Beda lagi tuh ya. Ya, Karena jadi- ada kalau nggak salah ada ciri khas tuak Pulau Nias ya, namanya Tua tuak Suling ya. Tua Unifar. Tua Nifar, Ya, oke. gitu ya. Lanjut, berarti Abang yang pada saat itu minum yang brandy ya? Iya. Oke. Jadi secara tidak sengaja orang tua saya meninggalkan brandy di lantai. Oke. Nah, anak-anak kan nggak tahu ini. Nah, rupanya karena saya penasaran apa ini gitu. Saya teguk aja beberapa. Apa yang terjadi? Ya, saya kemudian muter-muter. Saya udah nggak sadar lagi. Bayangkan usia 3 tahun bisa mabuk. Kalau tidak Bagaimana itu kehidupan saya ketika itu? Saya juga nggak tahu dampaknya selesai. sekarang apa. Bisa selesai di situ. Bisa merusak saraf saya ketika itu. Tetapi ternyata masih diberi Iya. kesempatan. Yang berikutnya ada pengalaman-pengalaman tragis saya. Saya ini nyaris beberapa kali meninggal. Kenapa? Saya ini termasuk anak nakal. Ya. Anak nakal. Saya suka berenang. Oke. Berenang di laut dan sungai. Oke, Nah, baik. ternyata ada 2 kali peristiwa di mana saya nyaris tenggelam. Ya, saya nyaris tenggelam di laut. Kemudian ombak yang membantu saya menyeret saya ke pinggir tepian. danau, ke tepian. Itu nasib. Kemudian juga Nasib ketika benar itu Bang kita Nasib. retreat, Hmm. kita ke sungai bersama teman-teman sekolah minggu. Saya nggak tahu, saya memasuki satu daerah yang sangat dalam gitu ya, Baik. sangat dalam gitu. Lalu saya hanya berdoa saja ketika itu, masih kecil ya, masih kecil. Tiba-tiba ada orang teriak menolong saya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ternyata ada kekuatan sebenarnya. Kalau memang belum ajal, ada cara Tuhan menyelamatkan kita. Dan itu yang membuat saya juga Karena bisa saja pada saat tenggelam itu waktunya selesai. bisa selesai. Dan kehidupan itu pun berakhir. Iya. Baik. Misalnya ketika saya mabuk. Kalau misalnya udah overdosis barangkali langsung tewas ketika itu, Baik. ketika tenggelam. Kesempatan kedua sudah Abang dapat. Ya. Di umur berapa itu tadi yang tenggelam itu? Umur 6 tahun, 7 tahun begitu. Baik Bang. Berarti Abang sudah mendapatkan waktu dari yang kuasa ya, Ya. 2 kali dan berlanjut sampai ke SMA. Ada tragis sesuatu yang membuat Abang lebih mengenal kehidupan lagi? Ya tentu ada saja ya, ada Oke. saja misalnya ketika kuliah kan dulu ya,
Kalau kuliah ke Medan itu kan belum ada pesawat. Ya, Kita kan betul. harus Ya. menyeberang dari Pulau Nias ke Sibolga itu pakai kapal kayu. Berarti ada tragis-tragis lain di tengah Wah, laut. kalau cerita kita anak-anak mahasiswa dulu kalau pulang kampung atau pergi ke Medan gitu, wah kita udah mau nyaris mati aja. Menunggu kematian di depan karena harus Kita udah menyeberang merasa ini udah aja menjemput lautan samudra itu. lautan menuju samudra. kepulauannya situ, ya, Tapi betul. ternyata kita selamat-selamat saja Sampai hari ini. sampai hari ini. Baik Bu TG Guler, Ya. sudah sampai SMA. Sekarang saya mendengar Abang sangat aktif waktu kuliah di Nomensen itu Ya. untuk menjadi front line ya di salah satu organisasi Ya. atau menjadi pendemo yang keras. Iya, iya, iya. Bagaimana ceritanya secara Nah. singkat itu, Bang? Nah, itu yang saya katakan tadi, Karena kembali di situ ada kehidupan ya. iya, kembali ke testimoni awal tadi bahwa Oke. kita boleh merancang kehidupan kita. Dulu saya berpikir ya saya senang musik ya. Pada SMA saya hampir memasuki akademi musik. Tapi lama-lama saya berpikir ngapain hanya sekedar menggeluti musik. Nah, nggak apa-apalah saya mau jadi insinyur pertanian. Baik. Saya pengen gelar itu ketika itu gelar itu sangat menarik buat saya. Baik. Nah, ternyata proses kehidupan itu nggak bisa kita dikte. Nah, kira-kira semester 6 ketika itu, Abang jurusan apa itu? saya jurusan pertanian. Jadi baik. bayangan kita akan kerja di kebun, Ladang, menjadi orang-orang hebat. menyadap karet. Iya kan, orang-orang hebat gitu kan. Nah, ternyata dalam proses perjalanan menyelesaikan studi, saya justru terlibat dalam berbagai kegiatan sosial politik. Menjadi aktivis yang kemudian membuat kuliah saya terbengkalai. Saya meninggalkan kuliah sampai 4 tahun lamanya. 4 tahun Abang ada di DO. Hampir-hampir saja di DO karena saya tinggalkan kuliah dan saya sampai mengambil kesimpulan ketika itu karena begitu asik ya di dunia parlemen jalanan ya kita katakan begitu ya bahwa sarjana itu nggak penting. Nah, tiba akhirnya saya bertemu dengan Pak Yasona Lauli suatu Siap. ketika ketemu Oh, di Pak Yasona yang sekarang Pak iya, yang Menteri ya? jadi Menteri Hukum dan HAM Siap. karena kebetulan dari 89 ketika pertama kali saya menginjakan kaki di kampus Nomensen kan beliau itu jadi dosen di sana. Saya ketemu dengan beliau lalu pada saat ketemu di PKM GMKI di Jalan Iskandar Muda Medan itu beliau tanya, "Loh, kuliah kamu udah kelar nggak?" Saya bilang, "Wah, belum kelar." Saya bilang, "Loh, kenapa?" Jadi lagi-lagi bro, ternyata kita boleh mengatakan nggak penting sarjana. Tiba-tiba ada orang yang kemudian hadir dalam kehidupan kita. Kemudian kita jadi sarjana. Karena memang hokinya Abang atau Abang sudah ditakdir untuk tamat. Betul. Apapun yang terjadi dalam 4 tahun itu Abang abaikan, Iya. tapi seseorang aja datang untuk Iya. memberikan motivasi dan Iya. memberikan pencerahan bahwa harus selesai. Jadi bayangkan bro, kita pengen jadi sarjana, menjadi orang keren gitu. Siap. Tiba-tiba dalam perjalanan kita malah memilih untuk tidak jadi sarjana. Ketika kita larut dalam proses itu, ada seseorang yang hadir mengingatkan kita. Dan kita kemudian tamat. Bisa menyelesaikannya. Bahkan bisa jadi strata Boleh saya 2 bilang sekarang. di semester itu Abang mahasiswa bandel ya? Iya, boleh dikatakan ketika itu salah seorang mahasiswa yang nakal. Nah, bagaimana dengan demo-demo tadi? Abang salah satunya di situ yang di front Iya, line-nya itu yang jadi siap ditembus iya. peluru gitu, Bang. Iya, jadi aktivitas kita kemarin itu ya pada mahasiswa kita larut dalam parlemen jalanan menyuarakan berbagai masalah-masalah kemasyarakatan, masalah tanah, masalah lingkungan, masalah buruh. Dan kita juga fokus untuk melawan ya rejim Orde Baru ketika itu yang kita nilai sangat otoritarian. Rejim yang Harus sangat diturunkan. menindas secara ekonomi dan politik. Dan harus diturunkan. Dan kita menjadi salah satu orang dari sekian ratus ribu mahasiswa yang kemudian menumbangkan Soeharto pada 20 Mei 1998. Dan itu peristiwa yang heroik dan kita bangga, kita menjadi salah satu pelaku sejarah. Baik. Itu aja kebanggaan. Saya selalu kembali ke kehidupan. Ya. Apa yang Bung TG dapatkan selama proses kuliah itu sampai
Pak Menteri datang untuk memberikan dorongan menyelesaikan tugas. Kehidupan macam apa yang abang petik dari perjalanan kuliah itu? Saya mau katakan bahwa sekali lagi bahwa kita boleh merancang kehidupan kita, tapi kita nggak mampu mendikte. Yang paling mungkin kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha, berikhtiar. Baik. Kalau kita berikhtiar, kalau misalnya sesuatu itu menjadi bagian kita, ada energi yang akan mendorong ke sana. Baik. Ya, saya banyak sekali pengalaman yang unik ya. Saya ini sarjana pertanian, bro. Siap. Tapi kemudian orang terkaget-kaget. Ketika 2003 saya mampu menembus menjadi salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Betul. Umum Provinsi Sumatera Utara, dan itu 2 periode. Betul. Orang akan bingung, loh ini sarjana pertanian kok bisa Masuk ngurusi ke wilayah politik. Politik. Dan itulah kehidupan. Dan langsung 2 periode abang duduk di 2 KPU periode. Sumatera Utara. Dan orang Wah. bertanya-tanya. Itu pengalaman saya Tentang kehidupan. tentang kehidupan. Baik. Ya. Kita akan lanjut Bang dengan topik yang lain nanti. Tapi kita sapa dulu pemirsa kita. Silahkan ikuti kami terus di Ponti Kolokio. Setiap detik begitu berarti setelah yang satu ini. Menjadi sosok seorang pemimpin yang dibutuhkan di tengah masyarakat, bukan hanya dilihat setelah duduk di kursi kepemerintahan. Turunan Gule adalah salah seorang yang telah berproses sejak menjadi aktivis mahasiswa, terlatih untuk meneriakan hak-hak rakyat dan demokrasi yang terbelenggu pada masa rezim Orde Baru. Kemudian dilanjutkan menjadi aktivis organisasi non-pemerintah atau LSM selama 10 tahun. Dari bekal sebagai aktivis ini, dia mampu menembus menjadi komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara selama 10 tahun. Kemudian terjun menjadi politisi. Meski masih belum beruntung, tapi sosok seorang turunan Gule tetap tegar untuk melanjutkan aktivitas sosial serta menjaga interaksi dengan masyarakat, selayaknya sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat. Turunan Gule memiliki filosofi kehidupan, yakni bagaimana hidup bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah sekilas Turunan Gule dalam acara Ponti Kolokio. Oke, you all guys, bersama saya kembali di Ponti Kolokio, memahami kehidupan setiap detik begitu berarti. Bung TG, kita lanjut dengan saya melihat profil abang ini di WA ini ada 2 kali masuk KPU di provinsi, hebat ya. Dan ada 2 kali kalah di 1 kali DPD dan 1 kali DPR RI. Luar biasa ini, pasti banyak kehidupan di dalamnya ini. Baik, mungkin bagaimana bisa masuk ke KPU seorang sarjana pertanian? Luar biasa. Silakan, Bung TG. Jadi inilah yang disebut dengan proses kehidupan yang nggak bisa kita dikte. Ternyata apa yang kita invest dari waktu ke waktu itu akan terakumulasi menjadi sesuatu. Jadi nggak ada yang instan. Kata teman saya kemarin, instan itu hanya Indomie. Oh iya, betul. Jadi proses itu, proses yang demikian panjang, itu kemudian ternyata punya dampak ke depannya. Baik. Jadi jangan kita ragu dengan sebuah proses. Jadi mengatakan itu sebuah penderitaan, jangan. Tapi itu sebuah proses menuju sebuah kematangan. Saya mau tahu dan penonton pasti juga mau tahu. Ya. Doa abang itu, permohonan abang itu apa dalam hidup sehingga bisa ke KPU gitu? Bisa gitu bekerja sampai 2 atau ditugaskan 2 periode gitu. Nah, itu kita kan mau tahu proses kehidupan secara mendalam itu. Hoki seseorang itu bagaimana? Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa ketika
kita sudah melakukan ikhtiar sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, lalu kemudian pintu terbuka, di situ kita akan siap memasuki pintu itu. Baik. Nah, saya mau cerita bahwa ketika saya menjadi aktivis mahasiswa, kan banyak orang ngolok-ngolok tuh sebagai orang yang barangkali tidak karu-karuan pada saat itu. Betul. Karena saya harus meninggalkan kuliah 4 tahun dan saya dianggap, "Lah ini orang bodoh gitu ya. Kenapa harus meninggalkan kuliah?" Nah ternyata selama saya berproses menjadi aktivis, saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Membedah undang-undang pemilu, undang-undang politik yang menurut kita kemarin itu pada masa Orde Baru, itu sangat tidak demokratis. Kemudian saya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemilu. Ketika rejim Soeharto tumbang, saya juga secara tidak sengaja, karena ada kawan kemarin mau diutus ke Yogyakarta untuk mengikuti sebuah workshop tentang pemilu. Baik. Ternyata dia tidak siap ke sana. Saya kemudian ditunjuk oleh pimpinan kami untuk ke sana. Dan ternyata ini berakumulasi. Saya kemudian menjadi moderator, menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan pemilu. Sehingga pada 2002 ada satu undang-undang yang menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum itu harus yang independen. Dulu itu orang-orang partai politik. Siap. Nah, ketika saya membaca ini satu peluang dan ternyata saya coba identifikasi ya potensi saya cocok nggak di sana? Saya punya kapasitas nggak? Saya punya pengalaman nggak untuk merebut satu peluang? Dan ketika itu pertarungannya luar biasa. Saya harus bertarung dengan magister, dengan doktor, Lewat sebuah testing. ada testingnya, ada tim seleksi yang Siap. dibentuk oleh atau dipilih oleh Gubernur Sumatera Utara ketika itu dari akademisi, dari unsur pemerintah, begitu ya. Saya ketika itu sebagian orang sangat meragukan saya. Karena apa? Modal saya itu hanya sarjana pertanian. Sudah sarjana pertanian, orang nias pula lagi. Dalam secara geopolitik di Sumatera Utara, nias itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan gitu. Karena kita berada jauh di pelosok gitu, Tidak di diperhitungkan. pulau jauh ya. Ya. Boleh Kemudian dibilang maksud abang itu mau mampus lah Pulau Nias itu. ya. Nah, tapi kemarin itu saya betul-betul mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini bagian saya. Saya harus bertarung merebut itu. 4 tahun telah belajar untuk itu. Ya, bertahun-tahun. Padahal itu meninggalkan kuliah untuk mendapatkan Iya. sesuatu yang Iya. Saya kemarin menyadarin bahwa ini saya sarjana pertanian. Tapi saya yakin bahwa di luar sana mereka tidak punya pengalaman seperti saya. luar biasa. Dengan demikian saya merasa saya punya keunggulan dibandingkan yang lain dalam sisi tertentu. Baik. Gitu loh. 2 kali abang duduk 2 periode abang duduk di KPU ya. Iya. Lalu pasti di KPU itu banyak uang, banyak Wow. semuanya banyak. Betul. Ada nggak abang mendapati sesuatu pengalaman hidup di situ antara dunia dan Iya. gitulah. Iya. Jadi bagaimana tentang itu? Nah, itu yang menjadi testimoni juga dalam kesempatan ini. Ada orang yang sering ya katakan membuli atau mengolok-olok saya. Ini kawan ini maju sebagai calon anggota legislatif. Ini nggak bermodal gitu loh. Saya mau katakan kalau urusan bermodal, saya sebenarnya punya kesempatan yang luar biasa selama saya menjadi komisioner. Untuk jadi orang kaya. KPU Sumatera Tapi Utara. abang tidak memilih itu bukan? Ada teman saya, setahun saja sudah punya rumah mewah. Siap. Setahun saja sudah punya rumah mewah. Kenapa abang tidak mau memperoleh itu? Karena gini, Karena kita udah begitu memilih, gampang pada saat itu. Ya, kita udah memilih satu profesi ini yang menuntut sebuah integritas, sebuah sikap yang profesional. Nah, integritas itu harus betul-betul diuji, ya, dalam keseharian kita, dalam profesi kita. Gitu. Baik, saya mengerti abang mau integritas itu bagus, tapi abang miskin secara finansial. Ya, itu semua pilihan-pilihan yang harus kita hadapi. Ya. Berarti abang siap Ya, tidak punya apa-apa demi hidup ini harus memilih. Hidup ini memilih. Ketika kita misalnya memilih opsi A, kita harus siap
untuk dampaknya seperti apa dalam kehidupan kita. Karena abang kalau Kita jangan menyesal dong. ya karena abang pasti dijauhi teman-teman kalau tidak melakukan kolaborasi Ya, duniawi saya ini. pernah di demo ya. Waktu pemilihan umum 2004 itu saya pernah di demo oleh staf-staf dari KPU Provinsi Sumatera. Karena saya bongkar Semuanya. berbagai skandal. Skandal. Dan saya justru dimusuhin gitu. Ini juga sebuah pembelajaran ketika itu. Dan memang Dan- bang, itu ya. resiko kalau kita jadi orang jujur. Ya, jadi memang itu sekali lagi kita tidak menyesal ketika kita memilih atau mengambil sebuah pilihan. Kita harus siap menerima implikasi dari pilihan tersebut. Luar biasa. Misalnya, loh, saya mau katakan ada seorang PPK yang itu menjadi seorang milioner Baik. gara-gara pemilu. Artinya apa? Sektor pemilu ini menjadi penyelenggara pemilu itu dapat menghasilkan uang yang sangat banyak kalau kita mau. Jadi kenapa abang nggak uang sebanyak itu? Nah, itu yang saya katakan, ini semua pilihan-pilihan. Ya. Luar biasa, saya salut. Tapi Saya kita, salut sama abang. Ya, tapi kita sangat bangga dan sangat, artinya gini, kita keluar dari posisi sebagai komisioner melangkah dengan dada tegak. Sepotong pun tidak ada surat peringatan yang saya terima selama menjadi penyelenggara pemilu Wow, di luar KPU biasa. Provinsi Sumatera Utara. Selamat untuk itu. Kita tidak menjadi bahan pergunjingan dan itu sebuah kehormatan. 2 periode itu berapa? Lebih dari segalanya sebenarnya. 2 periode itu berapa tahun? 10 tahun. Wah, luar Saya biasa. 10 tahun. Ya. Guys, banyak kita akan Ya. kupas di sini Bang Bung Tege Gule. Karena di sini saya lihat di profil Bung Tege ada 2 kali ikut pileg ya, 1 kali DPD dan 1 kali DPR RI. ya. Tapi guys, setelah yang satu ini. Oke you guys, kembali bersama saya lagi di Ponti Klokyo Session 3. Nah, kali ini kita akan bahas dengan Bung Tege tentang, saya baca lagi di sini Bang, 2 kali ikut pertandingan pileg ya. Ya, 2 kali bertanding, 2 kali kalah. Apakah tidak kapok atau stres gitu, something like that? ya. Bagaimana abang mengatasi sudah 2 kali, 1 kali untuk DPD, 1 kali untuk DPR RI ya? Mungkin cerita sedikit, bagaimana abang bisa melewati semua masa-masa sulit ini? Karena saya tahu tidak gampang ya kalau kita itu di pihak yang kalah. Kalah, ya. Menjadi orang kalah nggak pernah enak lah. Silakan. Jadi gini, ketika saya memasuki sebuah pertandingan politik, ya ada 2 modal saya. Ya, yang pertama soal semangat bertarung, bahwa ketika bertarung ada yang menang, ada yang kalah. Ketika kita sudah memahami itu, bahwa kita harus siap kalah, siap menang, kekalahan itu menjadi sebuah yang biasa-biasa saja. Nah, yang kedua, saya ditolong dengan keadaan finansial saja. Keadaan finansial saya. Karena apa? Ketika saya bertanding, bisa dikatakan 90% amunisi untuk tempur ketika itu semua gotong royong dari teman-teman. Jadi tidak sampai misalnya saya menjual rumah saya atau meminjam ke bank, ngutang sana sini yang kemudian akan membelit leher saya gitu. dan itu, menghancurkan masa depan dan anak-anak. akan menghancurkan masa depan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Terus apa strategisnya begitu? Hanya dengan mengandalkan teman-teman tadi, sehingga abang tidak mengalami gangguan jiwa nantinya setelah kalah. Ya, itu yang saya katakan tadi, bahwa
Pertama semangat ya, kesadaran bahwa ketika bertarung itu ada yang menang dan kalah. Kita harus siap kalah, siap menang gitu. Artinya itu sesuatu yang harus kita yakinin dulu. Kita sadarin dari awal. Yang kedua, itu tadi gitu. Jangan sampai ya politik ini menghancurkan ekonomi kita, menghancurkan keluarga kita. Kita harus menggadaikan rumah, ngutang sana, ngutang sini. Ya, yang bisa membuat rumah tangga menjadi hancur dan berefek pada keadaan yang stres. Stres secara pribadi dan stres keluarga gitu. Abang waktu pertama kali itu di dapil mana, DPD? Nah, 2014 itu saya calon DPD RI menjadi senator. Ya, saya dapat kemarin itu hampir 300.000 suara. Dan kita tidak bisa mencapai angka atau ranking yang memungkinkan kita lolos 4 besar ketika itu. 2019, nah dapilnya ketika itu wilayah Sumatera Utara sangat luas sekali. Betul. Dari Belawan sampai Nias itu, 33 kabupaten kota. Besar-besar itu. 2019 itu kita menjadi calon anggota DPR RI dari fraksi, maksudnya dari PDI Perjuangan. Nah, itu juga daerah pemilihannya Sumatera Utara 2 terdiri dari 18 kabupaten kota. Sangat luas juga. Ya, karena meliputi tanah Ya. Batak, Sangat Panuli. luas dari Labuan Batu, Samosir sampai Nias. Benar. Ya termasuk Baik, Tabaksel Bang. gitu. Baiklah di situ Abang Ya. setelah melalui itu. Tapi saya mau bertanya sama Abang yang tentang tema kita hari ini. Iya, iya. Abang, bagaimana perasaan Abang andaikan Abang yang menang, lalu Abang tega melihat yang kalah itu? Ya. Sebenarnya Ini ya. masalah kemanusiaan ya, Bang. Ya. Kita oke bertanding. Ya. Tapi saya sampai hari ini saya tidak masuk politik Ya. karena saya tidak bisa melihat lawan saya itu kalah. Ini kehidupan. Ya. Kalau saya, Ya. ya, kalau saya terbiasa atau terlatih untuk menjadi seseorang yang dikatakan solidar, Ya. solidaritas sosial itu. Ya, idealnya yang menang itu harus solidar kepada teman-temannya yang kalah. Baik. Karena apa? Ya misalnya lah di partai kami ada 10 orang kami. Baik. Ya, 10 orang itu kan akan berkontribusi Baik. untuk mendapatkan suara yang kemudian membentuk 2 kursi ketika itu. Baik. Kita dapat kursi di Pileg 2019 itu 2 kursi. Saya ranking 3. Saya nyaris Duduk menjadi di anggota DPR. Senayan. Ya, nyaris. Dan kita siap-siap menjadi PAW seandainya ada nasib menuntun ke sana. Gitu ya. Kita belum kehilangan harapan. Betul. Saya katakan jangan berharap-harap, tapi selalu ada harapan. Baik, kembali ke bagaimana kita mata kita melihat lawan kita kalah. Ya. Tadi Abang mengatakan bahwa kalau Abang yang menang itu akan bersolidaritas kepada Yang kalah. Ya. Nah, selama Abang kalah, Ya. ada nggak teman Abang yang menang itu bersolidaritas dengan Abang? Itu yang saya sesalin. Kenapa? Tidak ada satupun mereka yang melirik Abang saat ini di tempat yang Teman-teman saya yang kemarin itu terpilih, jangankan memberikan atensi khusus, ya untuk ngajak ngopi aja nggak pernah. Cara membangun solidaritas itu, bagaimana kita menunjukkan peran kita sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya kepada publik. baik. Jadi Abang tidak merasakan itu dari mereka bahwa Abang sudah kalah dan langsung ditinggal sama Saya teman-teman. juga tidak merasa sakit hati atau Baik. kecil hati lah. Itu Tapi biasa waktu aja. 2 kali kalah itu ada yang membuat Abang misalnya depresi, stres atau sampai cekcok dengan istri di rumah atau misalnya karena Ya. ini kan bagaimanapun perjuangan kita itu selalu didampingin oleh Ya, orang nomor 1 betul, di samping betul. kita yaitu istri. Bagaimana tanggapan keluarga? Sejujurnya, ya, perasaan tidak enak menjadi orang kalah itu pasti selalu ada. Perasaan tidak enak. Bagaimana Abang? Misalnya ini sampai di rumah hari ini saya mau tahu ya. Iya. Udah keluar pengumuman itu Bung TG Gule Kalah. kalah. Itu perasaannya mau pulang ke rumah sama istri gimana, Bang?
Iya, kemarin kan kami udah diskusi-diskusi ya. Artinya dari awal kita udah menyiapkan diri lah. Kita mau mengatakan bahwa ini perjuangan. Perjuangan politik ini gak ada yang bisa memastikan. Tapi kita juga bukan orang yang kemudian tiba-tiba menjadi orang yang sembrono tanpa hitung-hitungan. Kemarin kita hitung-hitungan kita jelas. Tapi ketika kita kalah, istri pun kemudian justru menghibur kita dan bertindak atau berpikir rasional bahwa ini sesuatu yang wajar kita terima. Udah hebat kemarin itu Pak. Dengan budget yang sangat murah ketika itu, kita bisa dapat ranking 3 perolehan suara. Di mana aja dapil abang yang terakhir ini di DPR RI? Itu Sumut 2 itu meliputi 18 kabupaten kota, mulai dari Samosir, Labuan Batu, daerah Tapanuli Raya, plus Kepulauan Nias. Pulau Nias ya. Iya, gitu. Dan orang, saya lihat bahwa satu pun tak ada yang dari Nias untuk Senayan ya. iya. Tak Ini ada juga sesuatu apa ya, big question Ya, sebenarnya, dan ini juga jadi pembelajaran. Ada pepatah dalam bahasa Nias kalau nggak salah gini dia bang. Ya. Alaidra o ira. Iya, benar. Alaidra Dan itu o ira. jadi terasa sekarang. Ya. Karena Ketika kemarin COVID, saya ke MPR bang. Iya. Saya bertanya di sana itu. Iya, Ada enggak siapa aja orang Nias di sini di Senayan? Saya kan mau berkunjung gitu. Iya. Ternyata hanya satu orang yang disebut nama sama saya itu ada abang kita Marinus Marinus Gea. Gea. Dan bukan dari dapil Nias. Banten. Banten Justru punya. Banten. Dan duduk saat ini di Komisi 11. Untuk periode kedua. Periode kedua ya. Periode kedua. Ya kita berdoa Keren, untuk beliau keren. periode ketiga nanti. Iya. Baik, abang sudah mengalami kekalahan dan menemukan Tuhannya di mana? Ya, kita ini kan mulai kanak-kanak kan udah diperkenalkan ya dengan agama. Siap. Artinya soal iman, soal keyakinan itu mulai kecil udah dipupuk lah. Baik. Ya, mulai kecil. Dan kita yakin bahwa apapun namanya Allah Tuhan, Baik. atau apapun Yahweh dan lain-lain. Baik. Tapi kita yakinin bahwa ada kekuatan besar di luar diri kita yang mengontrol kehidupan kita. Baik. Makanya kita katakan yang paling mungkin kita lakukan adalah ikhtiar. Usaha sebaik-baiknya, usaha sekeras-kerasnya. Tapi hidup ini nggak bisa kita dikte. Kalau boleh saya tahu, sekarang abang kegiatan sehari-hari apa? Sekarang Pekerjaannya ini, gitu, ya, sebagai pensiunan KPU, pensiunan DPR RI kala, pensiunan DPD kala. nah itu yang saya katakan ya. Kegiatan apa abang hadir saat ini? Kalau sekarang ini kita ada kegiatan sebagai komisaris independen di sebuah lembaga finance. Kemudian kita juga dipercaya untuk membantu fraksi PD Perjuangan di DPR RI. Wah, sebagai apa? Staf ahli. Luar ya. biasa. Kemudian ada juga usaha kecil-kecilan, ya usaha kecil-kecilan, belajar entrepreneurship, Baik. ya berjejaring dengan teman-teman, belajar wirausaha. Berarti bisa saya simpulkan walaupun kalah menang, kehidupan itu berjalan terus tanpa ada kesulitan. Saya mau katakan begini bro, ya ini testimoni dan ini penting buat teman-teman muda. Baik. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita. Oke. Sama dengan Bro Ponti. Baik. Orang terkaget-kaget, kelas 2 SD. Tapi kenapa bisa menjadi sutradara Waduh, nasional? ini mau dipanggil Ki Endi saya ini abang sebut begitu loh. Masuk Karena Ki apa? Endi ini. Kuncinya adalah memiliki kapasitas. Luar biasa. Ini juga yang saya usahakan dari waktu ke waktu. Sehingga kalau kita punya kapasitas, Betul. orang akan melirik kita, akan memberdayakan kita. Kita nggak akan sampai kelaparan. Gitu loh. Karena kita percaya selalu membekalin- saja ada jalan. Kita membekali diri kita. Yang kedua, jejaring bro. Siap. Nah, ini kunci kedua, bagaimana kita membangun jejaring sebanyak-banyaknya. Banyaknya. Walaupun suatu saat mereka keberuntungan tidak berpihak kepada kita dalam pileg, tapi persahabatan ini harus terus. Ada saja tangan-tangan yang kemudian memberikan jalan kepada kita. Tapi mereka yang merekom kita, memberikan jalan, mereka juga nggak malu loh. Baik. Mengarahkan kita ke sini, karena apa? Karena punya kompetensi Mereka yang yakin kita punya sesuatu betul. yang bisa Kemampuan. Ya. Nah, kira-kira begitu ya. Bang, ini pertanyaan saya terakhir. Setelah 2 kali kalah, Ya.
mau lagi maju. 2024 ini udah dekat. Ini pertanyaan yang menarik ini. Enggak kapok. Saya ini kader, bro. Eh, Jadi kami ini dididik di PD Perjuangan sebagai kader. Saya udah mengikuti yang namanya pendidikan kader nasional. baik, PD Perjuangan bulan Mei tahun 2018. baik. Kalau yang disebut dengan kader itu harus siap ditugaskan, harus siap tidak ditugaskan. Ditugaskan di mana saja kita harus siap. Siap. Eksekutif, legislatif, ya. Tapi siap tidak ditugaskan, kita jangan marah-marah. Baik. Kalau kemudian kita tidak ditugaskan menjadi calon anggota legislatif. Tapi pada dasarnya kita siap. Siap maju. Kalau saya ditanya, siap. Siap. Baik, Ya. semoga Abang terpilih di dapil Siap. yang tepat dan keberuntungan berpihak kepada Abang untuk 2024 ini. Mungkin penonton bisa tahu kita bagaimana doakan. pengalaman Abang Siap. selama kita kolokio, selama Ya. kita berbicara. Nah, Ya. Abang kan kehidupannya, Ya. Abang harus persiapkan itu memang Bung TG bahwa ketika Abang maju menjadi calon salah satu DPR RI atau DPD, berarti Abang sudah mempersiapkan diri mengalahkan sesama. Iya. Ini kehidupan ya Bang. Oke. Abang maju berarti ingin mengalahkan. Ini masalah bukan bisa tidaknya. Iya. Ini masalah teganya. Tiga. Iya betul. Nah, saya tidak bisa gitu. Nah, Iya, saya mau berdalamkan ini dalam kolokio kita ini bahwa Oke. Abang kalau kalah nanti teman-teman Abang itu mau apa, mau buat apa sama mereka karena ketika Abang maju berarti sudah punya visi mengalahkan. Iya. Walaupun akhirnya tak berhasil kelak. Tapi kehidupan di sini, dalam politik ini, apa yang kita petik, dan apa dorongan yang kita berikan kepada teman-teman kita bahwa majulah tanpa mengalahkan. Bagaimana? Ya, tentu ya, yang paling penting kan kompetisinya sehat atau tidak. Kompetisinya kalau berjalan secara sehat, kita akan menerima Baik. sebuah kekalahan. Ya. Nah, ketika kita jadi pemenang, yang paling penting adalah bagaimana membangun komunikasi, silaturahmi, artinya solidaritas yang tiada bertepi. Baik. Ngopi-ngopi kayak kepada teman-teman itu kan nggak ada masalah. Mereka yang kalah ya. Kepada yang kalah. Jadi nggak ada yang merasa sakit hati, merasa Baik. nggak enak, kecil hati. Kenapa dia menang? Kenapa saya kalah? Baik, Bang, untuk yang terakhir karena waktu kita mau habis, saya mau tahu Abang mau buat apa nanti di dapil Abang kalau memang lolos ke Senayan 2024. Ya, begini. Secara transparan. Saya punya filosofi kehidupan yang sangat sederhana. Bagaimana hidup bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana hidup bermanfaat kepada orang lain. Sama dengan judul kita hari ini, setiap detik begitu berarti. Jadi begini, bro. Mulai mahasiswa, saya udah terlatih untuk melakukan sesuatu kebajikan. Melakukan 1, 2 atau lebih kebajikan-kebajikan lewat kegiatan-kegiatan sosial saya. Baik. Mulai dari mahasiswa. Bukan menjelang pemilu, mulai dari mahasiswa. Karena saya lihat juga di posting-postingan Abang ya, Nah. sekarang sudah Abang kunjungin teman-teman walaupun Abang di posisi kalah, dan Kita selalu tidak persahabatan berhenti. itu Tidak berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan sosial, kebajikan-kebajikan itu harus terus kita lakukan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu tentu sangat terbatas saya lakukan. Politik di sektor formal yang memungkinkan saya akan menabur kebajikan lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Kalau saya terpilih jadi anggota DPR, saya akan mampu melakukan hal yang lebih banyak lagi. Lebih luas dan Lebih lebih luas besar. lagi. Dan lebih bersenjata. Ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Dan disitulah kita hadir dengan amunisi yang lebih besar, dengan Dan kekuatan yang lebih besar, dengan power yang lebih kuat. Sekarang kita bisa melakukan, tapi barangkali sangat minimalis gitu. Sangat sedikit, terbatas sekali. Baik, Bung TG, luar biasa. Pemirsa setelah mendengar semua visi misi Abang, semoga saya berdoa secara pribadi, semoga kebaikan Abang dan impian Abang bisa duduk atau di Kita salah satu doakan. kursi di Senayan sana Kita yang aminkan. mananya Kita semoga keberuntungan di 2024 ini berpihak kepada Abang. Kita aminkan. Terima kasih telah bersama saya. Siap, brother. Luar biasa dan Sukses selalu. terima kasih Buang para Ponti. sahabat penonton setia
Mr. G dalam acara kami Kolokio bersama saya Pontigia dan Bung Tege. Sampai jumpa di konten saya berikutnya.